Halo teman-teman, welcome back with me, Aiken. So di video kali ini kita nggak akan dulu bacain cerita story horror teman-teman. Di video kali kita akan ngebahas tentang sesuatu yang mungkin udah jarang ya di zaman sekarang, yaitu hukuman mati. Oh my god. Hukuman mati adalah suatu hal yang jarang terjadi sekarang teman, karena adanya HAM ya, hak asasi manusia. Tapi pada zaman dulu itu tuh banyak banget hukuman mati yang dilakukan oleh setiap negara. Dan gak main-main ya, hukumannya itu benar-benar gak cuman hukuman mati biasa, tapi hukuman mati yang bisa membuat si pelakunya itu menjadi tersiksa dulu gitu kan sebelum kematiannya. Nah, hukuman apa aja itu? Kita langsung bahas aja di Jamhor. Yang pertama ada The Wooden Horse atau kuda kayu. Dari namanya kayak mainan anak-anak ya, kuda kayu. Tapi nyatanya hukuman kuda kayu ini atau The Wooden Horse ini adalah salah satu hukuman mati yang paling kejam dan paling ngeri teman-teman. Hukuman kuda kayu ini digunakan pada masa penjajahan Amerika, yaitu pada abad pertengahan. Biasanya digunakan untuk menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan besar, dan dilakukan juga terhadap wanita-wanita yang ketahuan bergosip dan suka menyebarkan berita hoak atau berita bohong. Waduh, bayangin kalau hukuman ini ada di zaman sekarang teman-teman. Sekarang kan pada suka nyebarin hoak. Nah, ketika seseorang diberikan hukuman kuda kayu, pertama-tama pakaiannya akan dilepas semua. Lalu orang itu harus duduk di sebuah balok kayu yang sisi bagian atasnya berbentuk lancip. Jadi bentuk baloknya itu segitiga gitu teman-teman. Kira-kira bentuknya tuh kayak gini. Setelah orang itu duduk di balok kayu itu, setiap kakinya akan diberikan sebuah pemberat yang ngebuat kaki si orang itu tuh ditarik sangat kenceng ke bawah temen-temen. Dan balok lancip yang diduduki perlahan-lahan merobek daging si orang itu. Menurut catatan, bahkan ada yang mendapatkan hukuman kuda kayu. Badannya itu sampai terbelah dua. Oh my god, ngeri banget temen-temen. Sebenarnya ada beberapa versi dari hukuman ini temen-temen. Sebutannya pun beda-beda. Salah satunya ayunan Yudas ya. Hukuman ayunan Yudas ini pada dasarnya sama aja sih. Yang beda adalah kayu yang diduduki bentuknya piramid, jadi lancip gitu. Waduh, gak kebayang sih temen-temen. Yang kedua ada linci. Hukuman linci digunakan di Tiongkok pada tahun 900 sampai dengan 1905. Waduh, lumayan lama teman-teman. Hukuman linci diberikan kepada orang yang melakukan kejahatan besar seperti pengkhianatan terhadap kerajaan atau pejabat-pejabat yang korup. Cocok banget nih diterapin di negara Konoha. Proses dari hukuman linci ini, pertama-tama si orang yang dihukum akan diikat di sebuah kayu. Lalu daging orang itu disayat di area kaki, tangan, dan dada. Dan disayatnya tuh sampai dagingnya tuh bener-bener keambil, sampai kelihatan tulangnya temen-temen. Nah, setelah disayat-sayat, lalu tubuhnya itu potong-potong. Dan tahap akhir, kepalanya pun dipenggal untuk mengakhiri hidupnya teman-teman. Jadi benar-benar disiksa dulu sebelum dia mendapatkan kematian. Yang ketiga, Brazen Bull. Hukuman mati Brazen Bull digunakan pada zaman Yunani kuno saat Raja Palaris berkuasa. Jadi Brazen Bull ini adalah hukuman yang menggunakan patung perunggu berbentuk banteng teman-teman. Bukan banteng itu ya, yang di dalam perutnya itu kosong. Jadi patung berbentuk banteng tapi dalamannya itu kosong ya, perutnya itu kosong gitu. Dikasih tempat gitulah, dikasih ruangan. Nah, orang yang mendapatkan hukuman Brazen Bull ini dimasukkan ke dalam perut patung banteng tersebut dalam keadaan hidup. Lalu kemudian patung banteng itu dibakar. Jadi orang yang di dalam patung itu bener-bener dipanggang hidup-hidup teman-teman. Ya, ini mah kayak manggang orang cuman dengan gaya yang berbeda gitu. Dengan cara yang lebih ribet ya, harus bikin patung banteng dulu.
Rat tortur. Rat tortur adalah hukuman mati yang menggunakan tikus, teman-teman. Hukuman ini digunakan untuk menghukum penjahat atau orang-orang yang melanggar aturan pada abad pertengahan di Eropa. Orang yang mendapatkan hukuman ini akan diikat, lalu pada tubuhnya itu ditaruh sangkar atau kandang tanpa alas yang berbahan logam dan diisi tikus. Jadi sebuah kandang tapi nggak ada alasnya dan disimpan di atas tubuh si orang itu. Jadi badan kita dan daleman kandang itu terhubung, teman-teman. Kandang itu lalu dipanasi menggunakan api atau bara arang yang membuat si tikus kepanasan dan mencari jalan keluar. Kalian tahu kan, namanya tikus itu apapun dimakan, teman-teman. Jadi karena si tikus ini kepanasan, dia pun mencari jalan keluar dari kandang, dan salah satu cara atau jalan yang bisa tikus itu lakukan adalah menggali tubuh kita, menggerogoti tubuh kita, sehingga ya orang itu mati. Bukan kita, karena kita nggak punya salah apa-apa ya. Orang yang dapat hukuman itu meninggal karena digerogoti oleh tikus, teman-teman. Oh my love. Selanjutnya ada skafisme. Skafisme ini adalah hukuman mati digunakan pada zaman dulu di Persia. Hukuman mati ini tidak sebrutal hukuman-hukuman yang sebelumnya, tapi hukuman mati ini bisa dibilang yang paling kejam karena cara membunuhnya itu perlahan-lahan. Bisa bedain dong mana kejam, mana brutal. Orang yang dihukum dengan metode skafisme ini pertama-tama akan dilepas semua pakaiannya, lalu orang itu akan diikat pada sebuah perahu kecil dan juga batang kayu yang dilubangi seukuran badan. Perahunya atau kayunya itu ada dua, teman-teman. Satu di bawah dan satu lagi ditaruh di atas dengan posisi terbalik. Perahu itu akan menutupi badan, tapi kepala, tangan, dan kaki orang itu berada di luar. Setelah itu orang itu dipaksa minum susu dan madu sebanyak mungkin, teman-teman. Jadi susu dan madu ini tuh akan menyebabkan diare yang sangat parah pada orang itu. Selain diminum, susu dan madu itu juga dilumurkan ke seluruh tubuh, terutama pada wajah. Tujuannya agar mengundang binatang-binatang seperti serangga dan yang lainnya. Dan pada tahap akhirnya perahu itu dihanyutkan, teman-teman. Menurut catatan, ada seorang prajurit yang diberi hukuman skafisme ini karena mengkhianati raja, dan prajurit itu meninggal dunia dalam waktu 17 hari. Oh my love. Lalu selanjutnya ada Catherine Wheel atau roda pemecah. Hukuman ini digunakan pada abad pertengahan, teman-teman, untuk menghukum para pelaku kejahatan. Orang yang diberi hukuman ini pertama-tama tangan dan kakinya diikat, direntangkan ke papan, lalu diseret dengan kuda ke tempat eksekusi dilakukan. Kemudian sebuah roda dibantingkan ke tangan orang itu, di atas sikut dan di bawah sikut, lalu dibantingkan ke kaki juga, di atas lutut dan di bawah lutut, dan terakhir dibantingkan ke tulang punggung. Ya, jadi orang itu bakal dibanting sama roda sampai tulang-tulangnya itu patah semua, teman-teman. Setelah tulangnya patah, orang itu lalu diikat di roda tadi, kemudian ditaruh di atas tiang kayu sampai orang itu meninggal dunia. Oh my God. Nah, itulah teman-teman beberapa hukuman-hukuman mati yang kejam dan brutal ya. Kita beruntung tinggal di zaman sekarang yang dimana gak ada hukuman-hukuman yang sebrutal ini gitu kan, sekeji ini. Tapi ya hukuman kayak gini tuh ya ada baik ada buruknya. Baiknya kejahatan mungkin agak sedikit menurun ya, karena mereka takut dengan hukumannya. Tapi buruknya ya kalian bisa pikirin sendiri deh. Ya oke teman-teman, itulah untuk video kali ini. Thank you for watching this video. Mohon maaf bila ada perbuatan atau perkataan yang tidak enak yang sengaja maupun tidak disengaja. Oke, saya Aiken and see you next time.